Berikutnya kita bahas distribusi normal, tapi tidak seperti pada materi pengujian hipotesis sebelumnya ya. Waktu itu kan sudah diketahui berapa jumlah sampel, lalu rata-rata, dan juga standar deviasi. Nah, sekarang masih agak mirip, tapi kita hubungkan dengan materi probabilitas. Nah, ada P sama Q nih, berarti kita juga kembali ke distribusi binomial. Tadi kan saya sudah bilang ya pada video sebelumnya bahwa yang binomial akan dibahas pada distribusi normal, artinya pendekatan distribusi normal untuk distribusi binomial. Nah, di sini ada rumus Z. Z hitung tentu saja ya. Di sini juga ada X ya, data yang diketahui. Nah, ada NP. NP adalah mu atau rata-rata populasi. X bisa juga berupa rata-rata sampel dibagi akar NPQ. Nah, akar NPQ ini adalah sigma. Tapi kalau nggak pakai akar, berarti NPQ adalah sigma kuadrat. Mirip ya berarti sama pengujian hipotesis sebelumnya. Di video yang awal-awal dulu ada rumus Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma ya. Nah, mirip-mirip juga berarti kalau ini dikaitkan dengan distribusi binomial. Kemudian ada lagi pendekatan dalam hal sampel ya. Kalau untuk sampel ini berarti akan ada istilah yang bernama proporsi atau perbandingan ya, bagian yang satu dengan bagian yang lain, seperti itu. Masih ada P sama Q juga, tapi ada sedikit perbedaan. Di sini rumus Z-nya adalah P bar. Walaupun namanya P bar, bukan berarti ada kata rata-ratanya. Nanti kita lihat P bar. Nah, di sini keterangannya proporsi sampel. Sedangkan P0 adalah proporsi yang dihipotesis nolkan. Ya, mirip dong sama mu di sini. Ya, mu kan juga yang dihipotesis nolkan dan biasanya pakai mu. Kenapa? Karena berhubungan sama populasi. Nah, dibagi S atau standar deviasi, dibagi lagi akar N ya, N-nya masih dipakai. Nah, untuk standar deviasi rumusnya adalah akar PQ ya, dan Q rumusnya 1 min P. Lagi-lagi binomial ya, ada yes, ada no, ada yang yes, ada yang bukan yes, seperti itu. Nah, ini untuk kalau hanya diketahui satu kelompok. Tapi kalau dua kelompok bagaimana perbandingannya? Berarti butuh proporsi gabungan ya. P gabungan adalah N1 kali P1 ditambah N2 kali P2 dibagi N1 plus N2. Nah, kalau ada P gabungan nanti juga akan ada apa? Q gabungan ya, tapi tetap saja rumusnya 1 min P. Kita lihat dulu bagaimana perbandingan antara parameter populasi dengan statistik sampel ya. Kalau kita bicara parameter itu kaitannya dengan populasi. Tapi kalau kita bicara sampel, namanya bukan parameter tetapi statistik. Kayak di bola itu ada statistik pemain ya, karena dia sampel orangnya yang disebutkan, kira-kira karakteristiknya apa saja. Sudah dibahas juga pada pertemuan pertama kalau tidak salah ya. Nah, perbedaannya ternyata dalam hal simbolisasi.
Untuk rata-rata populasi simbolnya mu. Rata-rata sampel simbolnya X bar. Kemudian standar deviasi populasi adalah sigma, sedangkan sampel adalah S. Varians ya atau ragam untuk populasi adalah sigma kuadrat, untuk sampel S kuadrat. Nah, muncul nih kata proporsi ya. Bukan mu ini ya, pi. Maksud saya pi, agak mirip sih. Ini adalah pi simbolnya, sedangkan untuk yang sampel P bar atau petopi. Bacanya petopi ya. Nah, bar di sini berarti kan bukan rata-rata ya, tetapi proporsi untuk sampel. Kita kenalan dulu dengan proporsi. Nah, mungkin kita pernah dengar tapi tidak tahu kalau itu proporsi maksudnya gitu ya. Misalkan kita punya klaim ya, ada persentase seperti ini. Ini sebenarnya juga berhubungan sama proporsi ya. Nah, kalau ada peningkatan seperti ini atau penggunaan sebesar ini, berarti kan total populasinya 100% ditambah 21% lagi dari total populasi ya, 121%. Sedangkan ini 34%, berarti 34% dari total populasi. Ya, ini klaim-klaim yang perlu kita uji kebenarannya dengan statistika biasanya. Nah, penting nih kebenarannya apakah sesuai atau tidak. Nah, kita punya sifat dari proporsi, datanya bersifat kategorikal ya, atau sudah terbagi jadi beberapa kategori, minimal 2. Dan outcome atau hasil yang mungkin binomial, sukses atau gagal, dan juga yes atau no, ya atau tidak. Nah, untuk sukses kita simbolkan dengan P, sedangkan gagal berarti kebalikan dari sukses ya. Jadi probabilitasnya 1 min P ya. Kalau kepanjangan kita ganti jadi Q. Probabilitas gagal adalah Q. Oke, tadi ya. Sukses P, gagal Q. Nah, ada lagi proporsi sampel dalam kategori sukses atau PS. S dari kata sukses ya. Number of successes X dibagi sample size. Kemudian jika P kecil, probabilitasnya kecil, maka sebutannya adalah rare event. Nah, ingat di mana nih ada istilah rare event? Ada di Poisson, distribusi Poisson ya. Kapan disebut rare event? Kalau N dikali P. N kali P tadi apa tuh? Rata-rata ya. Misalkan N dikali P lebih kecil daripada 5. Nah, paling sedikit percobaannya 50 kali dikali sama P. Ternyata hasilnya kurang dari 5, berarti termasuk kecil. Maka sebaiknya pakai distribusi Poisson, jangan distribusi normal. Nah, jika N cukup besar dan tidak ada yang mendekati 0, artinya probabilitasnya cukup ya, bisa diaproksimasi atau didekati dengan distribusi normal. Penemunya adalah Pak Gauss. Oke, berarti pakai min sama standar deviasi. Nah, ini ya. Untuk P adalah rata-rata PS, sedangkan
sigmanya seperti ini rumusnya. Nah, sekarang kita lihat nih, ada NP, ini adalah mu atau rata-rata, dibagi NPO, ini bukan O sih sebenarnya, ini adalah 0 ya, 1 min P0, berarti kita punya P sama Q. Ada keterangannya di sini. Ada juga rumus berikutnya, yaitu pakai PS ya, probabilitas sukses dikurang P. Nah, per akar P dikali Q per N. P ini berarti kan mirip sama NP yang di atas ya, seperti itu. Bagaimana cara pengujian hipotesisnya? Tentunya nggak beda jauh sama hipotesis sebelumnya ya, pada video pengujian hipotesis. Ada F atau H0 dan H1, lalu alfa dan berapa tingkat kepercayaannya ya, berarti kan saling mengisi nih. Kalau alfanya 5%, tingkat kepercayaannya 95%. Dan juga kriteria pengujian, kapan H0 diterima, kapan H0 ditolak, dan membutuhkan juga nilai kritis. Baru deh kita uji nilai statistiknya, bandingkan dengan nilai kritis, lalu ambil keputusan dan kesimpulan.